Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas santri yang kucintai, alhamdulillah kali ini masih kita berjumpa lagi walau lewat udara dengan belajar mengajar kitab Aqidatul Awam, kitab dasar untuk memahami akidah dasar Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Langsung saja, mari kita memasuki pelajaran. Terlebih dahulu, mari kita bertawasul dulu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita mendapatkan ridhonya Gusti Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Menuju ke pelajaran, meneruskan pelajaran kemarin, yaitu Nadham wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibil lillahi asyrin nasifah. Wa ba'du lan ing dalam sawise maca bismillah alhamdulillah sholawat lan salam, fa'lam mongko weruh sira, fa'lam mongko weruh sira bi wujubil ma'rifah kelawan wajibe ngaweruhi, biwujubil ma'rifah kelawan wajib ngaweruhi min wajibin saking sifat kang wajib, min wajibin saking sifat kang wajib lillahi kagungane Gusti Allah, aisrina sifat ing 20 apane sifatan sifate. Artosipun Kiai Nadhim sak sampunipun maos bismillah alhamdulillah sholawat wa salam selajeng ngendika ingkang suraosipun mekaten. Kita tiyang mukalaf supados nyumrapi saha nekotaken dhateng sifat kalih dosa ingkang wajib kagunganipun Gusti Allah kanthi perinci. Keranten nyumrapi saha nekotaken sifat kalih dosa ingkang wajib kagunganipun Gusti Allah punika wajib tumrap tiyang mukalaf. Arti dari nadhaman ini adalah kita sebagai orang mukalaf, terkena hukum wajib mengetahui sifat 20 yang dimiliki oleh Gusti Allah. Jadi yang terkena sifat wajib ini adalah orang-orang mukalaf. Orang mukalaf itu apa? Orang yang sudah baligh, sudah berakal, tamyiz. Kalau tidak mubaligh, tidak baligh, itu belum terkena hukum wajib. Wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibilillahi asyrin nasifah. Itu adalah pelajaran dasar kita, sebagai kita harus tahu syarat-syarat kewajiban kita sebagai orang Islam untuk mengetahui sifat 20. Jadi karena ini dikatakan wajib, maka harus per individu tahu. Per orang harus wajib mengetahui sifat 20 ini tanpa terkecuali. Kemudian soal pundi rupinipun sifat kalih dosa ingkang wajib kagunganipun Gusti Allah punika? Berupa mana sifat 20 yang wajib bagi Gusti Allah itu? Jawabnya rupinipun inggih punika berupa yaitu 1. Sifat wujud. Tegesipun Gusti Allah punika mesti wonten. Artinya Gusti Allah itu pasti ada. Ini kita
wajib mengetahui kalau Gusti Allah itu wujud. Sifat wujud ini harus dimiliki oleh Gusti Allah. Kenapa harus dimiliki? Karena tanpa sifat ini maka tidak ada Tuhan. Makanya harus ada sifat wujud. Menunjukkan bahwa Gusti Allah ada, ini harus memiliki sifat wujud. Buktinya apa? Wujudnya ciptaannya. Buktinya adalah wujudnya ciptaannya, yaitu alam semesta ini termasuk kita. Ini sifat wujud ini tidak boleh mendahulukan akal, harus mendahulukan iman. Karena apa? Kewujudannya Gusti Allah itu walaupun tampak kita tidak bisa melihat. Ini harus mendahulukan iman daripada akal. Kalau akal kita dahulukan ini tidak bisa sampai, karena kita akan mencari-cari wujudnya Gusti Allah itu kayak apa, membayangkan kayak apa wujudnya Gusti Allah. Bayangan kita itu tidak akan sampai. Gusti Allah itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nanti wujud kita harus iman kalau Gusti Allah itu ada, wujudnya ada. Buktinya apa? Ada yang diciptakan. Jadi pencipta itu harus ada. Buktinya ada yang diciptakan, yaitu alam semesta itu. Ini pelajaran pertama dari akidah. Kita harus mengakui, membenarkan, dan yakin kalau Gusti Allah memiliki sifat wujud. Yang kedua adalah sifat kidam. Tegesipun Gusti Allah punika rumiyin boten mawi kawitan. Nomor dua adalah sifat kidam, artinya Gusti Allah itu dahulu tanpa ada permulaan. Gusti Allah seperti pelajaran kemarin adalah Al-Qadim Al-Awal. Gusti Allah itu dahulu tanpa ada yang mengawali. Ini berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu pasti ada yang mengawali, adalah penciptanya. Sifat kidam. Gusti Allah harus memiliki sifat kidam karena ini adalah Khalik, sang pencipta. Harus dahulu. Tidak ada pencipta itu berada di akhir. Harus dahulu. Harus memiliki sifat kidam. Dahulu tanpa ada yang mendahului. Ini karena Gusti Allah itu Al-Khalik, sang pencipta. Ketiga adalah sifat baqo. Tegesipun Gusti Allah punika langgeng tanpa risak atau owah. Sifat yang ketiga, sifat dasar ketiga, akidah dasar yang ketiga adalah baqo. Artinya baqo adalah kekal, abadi tanpa berubah atau hancur. Ini sang pencipta itu harus kekal, abadi tanpa ada perubahan. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu pasti ada perubahan. Contoh yang gampang saja adalah kita ini. Kita ini mesti ada perubahan. Karena apa? Makhluk. Hal yang diciptakan. Mulai dari janin itu kan berubah menjadi bayi berangkang. Setelah berangkang yo belajar ngadeg, timak-timik, baru TK, gede, teko kuliah, ketok ayu, ketok ganteng, tuwek, elek, terus kemudian mati. Itu adalah perubahan makhluk. Kalau Gusti Allah baqo, kekal abadi tanpa berubah. Ini harus dimiliki oleh Gusti
Gusti Allah yang dinamakan Sang Pencipta. Sifat dasar yang keempat adalah sifat mukhalafatul lil hawadisi. Tegesipun Gusti Allah punika nulayani dhateng sedaya makhluk saking sedaya arah-arah. Yang keempat adalah sifat mukhalafatul lil hawadisi. Artinya Gusti Allah itu berbeda dari makhluknya secara mutlak atau berbeda dalam segala arah. Artinya segala arah itu dari segi sifat, pekerjaan, dan zat. Itu adalah segala arah. Jadi Gusti Allah Sang Pencipta itu harus berbeda dengan yang diciptakan. Contoh dasarnya saja yang ringan-ringan seperti orang yang membuat kursi itu pasti orangnya dengan kursinya juga berbeda. Tidak mungkin singgahe kursi padha karo kursi. Ini adalah mukhalafatul lil hawadisi. Gusti Allah itu berbeda dari makhluknya. Perbedaan ini jangan dibayangkan seperti di atas. Kalau berbeda bagaimana? Dibayangkan. Kalau makhluk ada tangannya Gusti Allah bagaimana? Kalau bisa melihat, penglihatannya Gusti Allah bagaimana? Pasti berbeda. Tapi perbedaannya tidak ada yang tahu. Kalau Gusti Allah perkataannya itu tanpa ada suara, itu perbedaannya. Makhluk dan Gusti Allah. Perkataannya Gusti Allah, firman-Nya Gusti Allah tanpa ada suara, tanpa ada huruf, tanpa ada perantara. Kalau makhluk berbeda. Perkataannya itu ada suaranya, ada hurufnya, ada perantara, mulai dari bibir, ada tulisannya, dan sebagainya. Kalau Gusti Allah berbeda tanpa ada itu. Dene sahihipun inggih punika kemudian dalilnya yaitu fallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu kutai Gusti Allah iku maujudun zat kang maujud, qadimun tur zat kang dingin, baqiun tur zat kang langgeng, mukhalifun kang bedani lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Fallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu Gusti Allah itu adalah maujudun zat yang maujud, qadimun zat yang maha dahulu, baqiun zat yang kekal abadi, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, berbeda dengan makhluk secara mutlak. Itu dalil dari 4 dasar yang telah kita pelajari itu. Selanjutnya soal pundi sifat wajib kagunganipun Gusti Allah ingkang nomor gangsal dumugi nomor 13. Pertanyaan: mana sifat wajib bagi Gusti Allah yang nomor 5 sampai 13? Jawabnya nomor gangsal sifat qiyamuhu binafsihi, tegesipun jumenengipun Gusti Allah punika kanthi dzatipun piyambak. Jawabnya nomor 5 adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya berdirinya Gusti Allah itu dengan zatnya sendiri. Gusti Allah itu berdirinya dengan zatnya sendiri. Artinya apa? Gusti Allah itu tidak butuh siapa-siapa. Nanti pencipta
Kita harus tingkat dasar untuk memperkuat iman, memperkuat akidah kita. Kita harus yakin kalau Gusti Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri, berbeda dengan makhluk. Makhluk itu pasti membutuhkan yang lain, tapi Gusti Allah tidak. Qiyamuhu binafsihi, berdiri pada zatnya sendiri, menciptakan tanpa ada bantuan. Kalau manusia mau membuat rumah itu mesti membutuhkan tukang. Kalau Gusti Allah tidak, menciptakan kun fayakun. Nomor 6, sifat wahdaniyah. Tegesipun Gusti Allah punika setunggal dzatipun, sifatipun, saha pendamelanipun. Nomor 6 adalah sifat wahdaniyah. Artinya Gusti Allah itu satu zatnya, sifatnya, serta perbuatannya. Artinya apa? Tidak ada dua sifat di dalam sifatnya Gusti Allah. Sifatnya esa, wahdaniyah, satu di dalam sifatnya, satu di dalam zatnya, satu di dalam perbuatannya. Tidak ada dua sifat dalam diri Gusti Allah. Dari sifat wujud ya satu saja, tidak ada dua wujud. Itu arti dari wahdaniyah. Tidak ada dua sifat dari Gusti Allah. Hanya satu. Dari zatnya ya satu, tidak ada zat dua. Sifatnya ya satu, tidak ada sifat dua. Dari perbuatannya adalah perbuatannya satu. Selanjutnya yang nomor 7, nomor 7, sifat kaunuhu hayyan. Tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang sugeng. Nomor 7 adalah sifat kaunuhu hayyan. Artinya Gusti Allah itu zat yang maha hidup. Artinya apa? Khalik, pencipta itu harus zat yang hidup. Tidak ada pencipta itu yang mati. Tidak ada pencipta yang mati. Kalau mati tidak bisa menciptakan. Nanti Khalik, Gusti Allah, sang pencipta itu harus hidup. Karena yang menciptakan, tidak ada pencipta itu mati. Harus hidup. Pembuat kursi, contoh-contoh yang di sekitar kita saja. Pembuat kursi itu harus hidup, tidak oleh mati. Kalau mati, tidak bisa membuat kursi. Itu namanya kaunuhu hayyan. Gusti Allah itu maha hidup. Nanti sang pencipta harus memiliki sifat hidup, tidak boleh memiliki sifat mati. Kemudian sifat dasar lagi yang nomor 8, sifat kaunuhu qadirun. Tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang kuwaos. Nomor 8 adalah sifat kaunuhu qadirun. Artinya Gusti Allah itu maha kuasa. Kalau Gusti Allah maha kuasa, sang pencipta itu harus berkuasa, tidak boleh dipaksa. Mau membuat langit, membuat bumi, yaitu kuasanya Allah. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang memaksa menyuruh. Maha kuasa. Kuasanya tanpa batas. Seluruh alam semesta. Berbeda manusia, kekuasaan terbatas. Kalau kita kekuasaannya ya pada diri sendiri. Ketua kelas ya satu kelas, lurah ya satu desa, dan selanjutnya. Itu kekuasaan yang
terbatas kalau yang dimiliki makhluk. Kalau Gusti Allah maha kuasanya adalah tanpa batas. Kemudian yang nomor 9, sifat kaunuhu muridan. Tegesipun Gusti Allah itu zat ingkang ngersakaken. Artinya Gusti Allah yang maha berkehendak. Kehendaknya Gusti Allah itu kehendaknya sendiri tanpa ada yang ikut campur. Artinya apa? Artinya Gusti Allah itu kalau menghendaki menciptakan A begini, ya jadinya begini. Tidak ada yang bisa memprotes menjadikan A itu harus begini. Kehendaknya A ini sugih, ya sugih. Tidak ada yang menyuruh atau yang memprotes kalau A itu tidak boleh sugih. Itu kedahannya Gusti Allah. Nanti sugih, melarat, pinter, ganteng itu kehendaknya Gusti Allah. Maha berkehendak. Menghendaki diciptakan si A ireng, si B kuning, si C cendek, sing C dhuwur, itu kehendaknya Gusti Allah, tidak boleh protes. Gusti Allah muridan, maha berkehendak. Nomor 10, sifat kaunhu aliman. Tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang ngudaneni. Awas, ngudaneni. Keliru membaca. Yang kemarin itu keliru membaca, bukan ngudaneni tapi ngudani, ini berbeda. Ngudaneni, dulu kelas kemarin ada yang membaca ngudaneni itu ngudani. Ini beda jauh ini ngudaneni karo ngudani. Kalau ngudaneni itu maha mengetahui, maha berilmu, maha mengetahui. Ngudani ya mentelanjangi. Maha Gusti Allah aliman, zat yang maha mengetahui, ngudani ini maha berilmu, maha mengetahui. Jadi pengetahuan di alam semesta ini adalah pengetahuannya Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu mengetahui semua pergerakan yang ada di alam semesta ini. Ilmu pengetahuan apa saja itu adalah ilmu pengetahuannya Gusti Allah. Hanya sebagian itu diberikan kepada hamba-hambanya pengetahuannya. Yang hamba ini diberi pengetahuan yang banyak, yang ini hakikatnya itu semuanya pengetahuannya Gusti Allah, maha mengetahui. Apapun yang sampean kehendaki, apapun yang sampean perbuat itu pasti diketahui oleh Gusti Allah. Perbuatan apa saja yang ada di pergerakan apa saja yang ada di muka bumi ini pasti diketahui oleh Gusti Allah. Hati-hati kalian. Ini samban itu di CCTV oleh Gusti Allah. Gusti Allah itu maha mengetahui. Jadi samban jangan sampai berbuat yang tidak diketahui oleh Gusti Allah. Gusti Allah maha mengetahui. Sampan mau berbuat apa, contoh mencuri, itu diketahui oleh Gusti Allah. Nanti sampan harus hati-hati. Pengetahuannya Gusti Allah itu tanpa batas, tanpa ruang, tanpa waktu, batas ruang, waktu, dan tempat. Kemudian nomor 11, sifat kaunuhu sami'an. Tegesipun Gusti Allah punika zat yang midanget. Yang nomor 11, sifat kaunuhu sami'an, artinya Gusti Allah itu zat yang maha mendengar. Pendengarannya Gusti Allah itu menyeluruh. Pendengaran yang zahir, pendengaran yang batin itu didengar oleh Gusti Allah. Dia ada yang berdoa di batin, ada yang berdoa di zahir, semuanya didengarkan oleh Gusti Allah. Hati-hati, jangan sampai sampean
mengerjakan atau berpikiran yang buruk-buruk, semuanya itu didengar oleh Gusti Allah. Bahkan suatu yang gaib pun yang ada di hati itu pasti didengar oleh Gusti Allah. Makanya kita harus selalu berzikir kepada Gusti Allah, itu selalu diketahui oleh Gusti Allah. Nomor 12 sifat kaunu basyiron, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang mirsani. Nomor 12, Gusti Allah mempunyai sifat kaunu basyiron, artinya Gusti Allah itu zat yang maha melihat. Sama yang di atas, penglihatannya Gusti Allah itu tanpa ada ruang, tempat, jarak, dan waktu. Jadi walaupun itu ada semut yang kecil ireng berjalan di tengah malam gulita di atas batu yang hitam, itu tetap dilihat oleh Gusti Allah. Makanya kita harus hati-hati untuk berbuat apapun yang kita perbuat pasti dilihat oleh Gusti Allah. Kita mencuri, kita bersedekah, itu dilihat oleh Gusti Allah. Jadi kita harus hati-hati dalam bertindak, itu selalu dilihat oleh Gusti Allah. Gusti Allah maha melihat, walaupun di malam gulita barang yang kecil seperti semut itu pasti dilihat. Berbeda dengan penglihatannya makhluk. Kalau makhluk itu terbatas, kadang malah sing nyata tidak benar. Contohnya saja kita melihat matahari itu kecil, tapi kalau di ilmu alam itu matahari itu besar, melebihi besarnya bumi. Itu penglihatan mata manusia, tapi Gusti Allah tidak seperti itu. Pasti benar tanpa ada penglihatan yang salah. Nomor 13 sifat kaunuhu mutakaliman, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang ngendika. Nomor 13 adalah sifat kaunuhu mutakaliman, artinya Gusti Allah itu zat yang maha berfirman. Jadi yang nomor 13, Gusti Allah itu zat yang maha berfirman. Firman-Nya Allah, perkataannya Gusti Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau Gusti Allah berfirman tanpa suara, tanpa perantara, tanpa huruf. Kalau makhluk itu ada suaranya, ada perantaranya mulut, dan udah ada hurufnya. Dene saitipun inggih punika, kemudian dalilnya yaitu wa qaimun ghani wa wahdiyun wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu. Wa qaimun lan zat kang jumeneng kelawan date dhewe. Wa qaimun lan kang jumeneng kelawan date dhewe. Ghaniyun kang semugih. Wa wahidun lan zat kang tunggal. Wa hayyun lan zat kang sugeng. Qadirun lan zat kang kuwasa. Muridun lan zat kang kersa. Ngalimun lan zat kang mirsani. Bikuli syai'in kelawan saben-saben suwiji. Sami'un lan zat kang midanget. Basyirun lan zat kang ningali. Wal mutakalimun lan zat kang ngendika.
Ini dalil sifat dasar yang baru saja kita pelajari, yaitu wa qaimun goni wa wahidun wahai qadir mulidun alimun bikulli syai sami'unil basyiru wal mutakalimu. Gusti Allah itu zat yang berdiri pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada yang lain. Wa wahidun yang maha esa, wahayun lan maha hidup, qadirun zat yang maha kuasa, muridun zat yang maha berkehendak, ngalimun zat yang maha mengetahui, bikuli syai'in dengan setiap sesuatu, sami'un zat yang maha mendengar, basyirun zat yang maha melihat, alwal mutakalimu lan zat yang maha berfirman. Sekian pelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diridhai Gusti Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.